أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita terlebih dahulu bersyukur karena kita masuk ke dalam khalaqul zikir lagi. Usia kita masih ada dan Allah masih memberikan waktu kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan semoga pembicaraan kita di malam hari ini ada di dalam manfaat di dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Ini malam masih nyaris 3 bulan ini kita ternyata berkepanjangan berbicara atau mengolah atau mengingatkan kita. Tadi Syekh Jordani Salam membacakan kitab dari Ihya Ulumuddin Syekh Imam Al-Ghazali, semoga Allah menurunkan rahmatnya untuk beliau yang manfaat itu sampai kepada kita. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya yang ada di sini semuanya. Semoga setiap langkahnya Allah menghitung langkah para sahabat adalah gugurnya dosa-dosa dan datangnya ampunan-ampunan. Dan setiap langkahnya adalah mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, di malam ini tadi kita mendengarkan masalah takalluf, berbicara yang dibuat-buat. Nah, seperti itu kira-kira. Dibagus-baguskan, disajak-sajakan, difasih-fasihkan berbicaranya. Dengan sudah barang tentu yang berbicaranya itu, kita sudah mengaji beberapa minggu lalu juga sudah diolah, tapi tetap syaitan ikut campur dan saat berbicaranya, karena itu dibuat-buat, maka dia mempunyai harapan-harapan dari orang yang mendengarkan perkataannya. Ini dia, para sahabat sekalian, dua keadaan mazmumah dan yang mahmudah tetap berlaku di dalam sebuah pembicaraan. Ini lebih 100 orang, jauh lebih. Kalau misalnya di dalam pembicaraan ini dibagus-baguskan, diperbuat-buatkan, seolah-olah itu seperti syair atau di nadam atau apa begitu, difasih-fasihkan, dikeren-kerenin lah gitu, ambeh gaya, ambeh dianggap bagaimana. Itu yang ada di depan itu sebuah harapan yang sang pembicara ini bukan manfaat
yang dilontarkannya dan bukan peribadatan yang diharapkan kepada Allah Ta'ala, semoga ini bermanfaat. Tidak. Maka mazmumah, sebuah ketercelaan di dalam pembicaraannya, justru menjadikan musibah bagi sang pembicara. Belum lagi musibah yang mendengar. Kalau ini 100 atau 200 sahabat kita yang sedang berkumpul ini berbicara, hanya harapan si pembicara itulah yang seolah-olah bicaranya baik. Dari awal disebutkan tadi, mungkin berupa sebuah muqaddimah yang dibuat-buat. Tetapi yang mendengarkannya tidak sesuai dengan harapan sang pembicara. Berarti sang pembicara di dalam pembicaraannya, dia membuat musibah untuk dirinya. Dan apabila yang menilainya buruk juga, akibat pembicaraannya yang mengandung keinginan tadi, dibagus-baguskan, diindah-indahkan pembicaraannya, membuat orang lain celaka karena menilainya buruk mungkin. Kalau mungkin yang mendengarkannya, itu bahasanya dikeren-kerenin gitu. Sahabat sekalian, ada yang tidak kita sadari. Yang berbicara lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada ria, dia melontarkan keinginan dirinya, ingin terpuji, ingin dianggap, apalagi ingin disebut manusia berilmu. Yang mendengarkannya, kalau 200 orang saja ini, 200 gelombang nada jiwa. Pasti tidak akan ada yang sama nadanya. Penilaiannya, nadanya yang sedang mendengarkannya, ada yang jenuh di dalamnya. Ada yang memujinya mungkin. Ada yang gembira, ada yang senang. Apakah ini sebuah khalaqah ilmu pengetahuan? Apakah masuk di dalamnya khalaqah zikir? Apakah masuk di dalamnya manfaat? Apakah malaikah mencatatnya ini sebuah kebaikan? Sedangkan yang berbicaranya berjubahkan seperti apa yang dibicarakan. Sang pembicara tidak tahu efek apa gerangan yang diterima. Ini adalah bahaya-bahaya di dalam perjalanan tasawuf dari sebuah kata-kata saja. Para sahabat sekalian, maka banyak para salik, bahkan sudah khirqah, ada yang sempat tidak mau berbicara. Dan beliau pun mengadu kepada syekhnya. Dan berbicara juga kepada orang lain. Dia tetap mengaju seperti biasa. Syekh, katanya, aku tidak akan pernah berani berbicara selama engkau masih ada. Terkecuali diperintahkan. Diperintahkan pun mengeluarkan bahasanya dalam keadaan ketakutan. Sedangkan adab-adab ada di dalam silsilah kita. Kita sudah di masa lalu sudah berbicara itu apa yang dipuji-puji oleh syekhnya itu. Siapa? Masya Allah, ini saya sudah aki-aki, lupa-lupa terus pada ahli silsilah kita.
Syekh Ahmad Faruk Sirhin. Nah, itu dari India. Eh, dari di atasnya Syekh Ahmad, itu gelar. Jadi Syekh Ahmad Faruk Sirhin ini digelari Al-Imam Robbani atau Mujaddid Al-Fasani atau pembaharu di Al-Fasani, milenium kedua. Nah, begitu. Itu gurunya saja sempat memujinya. Tapi keadaannya tetap seperti itu. Imam Baqi Billah. Imam Baqi Billah sempat berbicara. Ini saya sengaja sebagai sebuah percontohan saja karena mengaji dalam bab ini. Kata Imam Baqi Billah, syekhnya, ketahuilah oleh kalian, wahai para salik, akulah bintang, katanya. Ini bahasa ini saja bisa saja diterima oleh para salik yang lain, berbeda-beda. Tetapi semua para salik saat itu sepakat. Aku bersaksi, Syekh, katanya. Engkau adalah bintang. Itu Imam Baqi Billah. Saliknya berkata, aku bersaksi engkau adalah bintang. Tetapi, kata si Imam Baqi Billah ini, yang di sebelahku ini, saliknya ini, Syekh Ahmad Faruk Sirhin, karena dari India, Syekh Ahmad Faruk ini. Dialah matahari, kata Syekhnya. Manakala aku sedang duduk dengannya, aku menjadi tiada. Begitulah sebuah keadaan. Aku adalah bintang, tetapi dia matahari. Karena melihat kehebatan seorang saliknya. Betapa ringannya sang Syekh mengumumkan dan mengakunya bahwa dia adalah lebih baik daripadaku. Inilah dia sebuah makom. Inilah sebuah keadaan. Bahwa saliknya adalah lebih baik daripadanya. Tetapi Syekh Ahmad Faruk Sirhin ini, maka Imam Baqi Billah memberi gelar Mujaddid Al-Fasani. Dia adalah pembaharu milenium yang kedua. Maka dari garis Thariqah Naqsabandiyah, itu selama saya di Uzbekistan mengijazahkan, ada beberapa imam di sana dengan Omedi, ya. Saya hanya menurunkan 5 karena memang aslinya hanya 5 di sana. Qalbi, Ruksir, Khofi, Akhfa, selesai. Lataif atau latifah menjadi nafsi atau latifatun nafsun natiqa, ini angan-angan, dan kullu jasad, kolab di atas di ubun-ubun, itu dari Syekh Ahmad Faruk Sirhin. Jadilah sampai kepada kita sekarang menjadi 7 latifah. Tetapi mengapa saya menurunkan Thariqah di sana? Kembali di Uzbekistan saat itu ada kesedihan di dalam hati saya. Karena syariat di sana sudah mulai banyak yang, ya, orang-orang dewasa juga kurang mengerti tentang syariat. Di sana saya berdoa, ya Allah, perdengarkanlah lagi kepadaku azan di negeri ini. Tapi di kemudian hari, alhamdulillah kita kembali sana, ada azan sudah melantun lagi. Alhamdulillah. Besar hati saya, tetapi saya tidak berani karena 7 latifah diturunkan di sana, hanya 5 saja karena Syekh Bahauddin Shah Naqshband di situ, di Bukhara. Jadi khususnya
kita di Buhara, tetapi kalau tidak salah ada yang diijazah di Samarkand atau tidak salah ya, ada di Samarkand juga ada. Alhamdulillah. Ya semoga Allah mengampuni saya yang terlalu banyak berbicara ini, karena ini bab masalah berbicara yang di dalamnya ada harapan kebanggaan. Ada lagi di dalam berbicara karena masuk di dalam YouTube. YouTube ini lalu ingin terkenal manusia. Ingin dikenal. Oh, berapa followernya ini anak-anak zaman sekarang, masa kini seperti itu. Ini juga keberbahayaan. Karena ingin dikenal. Jadi bukanlah memberi manfaat. Bukanlah sesuatu yang mahmudah yang harus kita miliki. Baik, inilah para sahabat sekalian. Pokok pangkal kita mengaji thariqah adalah tetap membersihkan hati. Agar hati menjadi putih lagi. Tidak ada noktah di dalamnya. Tidak ada warna-warna lain di dalamnya. Sehingga bersih. Kita hanya berharap cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Ini saja bahasanya. Di dalam setiap pembicaraan, apakah ini masuk yang mahmudah atau yang tercela, yang mazmumah? Sangat tipis, karena di dalam setiap suku kata berarti sebuah nada, berarti sebuah rasa yang dirasakan. Apa gerangan agar itu menjadi rata semuanya? Agar menjadi bersih semuanya. Agar diterima oleh umat manusia. Karena yang berbicaranya juga merasa seorang manusia yang tidak akan berbicara begini kalau sudah bersih. Maka banyak para salik atau para masyaikh pun yang sudah mundur. Somat tidak lagi berbicara karena ketakutannya atas suku-suku kata yang dikatakannya. Mengandung keberbahayaan di alam semesta ini. Maka zikir, tidak ada lagi obat lain selain berzikir. Hanya menunjukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa membersihkan. Setelah itu, lalu kita menjaganya. Karena harus ada di dalam sebuah kewaspadaan. Kita sering melihat bagaimana mujahadah di dalam kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi Quddasallah. Selalu menjaga gerakan-gerakan hati. Itulah Tuan Syekh selalu memerintahkan itu. Lalu mengisinya dengan zikrullah. Dengan pekerjaan itu, maka berbicara akan tertata seperti apa yang dimaksudkan dengan judulnya. Entah itu berupa dakwah, entah itu sebuah pembicaraan yang bersih dari rasa apapun, yang itu berbau keinginan mengagungkan dirinya sang pembicara. Keinginan dipuji, ini dia. Maka dijaganya hati begitu ketatnya dengan zikir-zikir. Terus menerus dawamu zikri dan wadawamun ubudiyah. Dan menjaga sebuah peribadatan yang berkualitas. Diusahakannya terus. Meminta terus kepada Allah Ta'ala agar ibadat kita terperbaiki. Karena semua saat peribadatan terperbaiki juga bukan hasilnya
ini adalah hasil daripada riyadah. Datang sebuah rasa bahwa segala yang diterima itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa datang sebuah apa yang ditentukan kepada kita, sebuah kegembiraan, sebuah kekecewaan. Bimbang, was-was, takut, macam-macam. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi diakuinya, termasuk kegembiraan. Termasuk yang dialami olehnya. Tidak diumumkannya ke orang lain berdasarkan keinginan kebanggaannya. Melainkan dakwah yang murni yang dibicarakannya. Agar semua bersama-sama dengan yang berbicara, yang merasakannya itu adalah sebagai makhluk yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah bercokol di dalam hati, segala sesuatu yang dirasakan, kegembiraan atau ketidaknyamanan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sadar, lalu dia menerimanya, itu adalah sebuah kebahagiaan, itu adalah sebuah kehormatan manusia yang Allah berikan pangkat tertentu. Yang kedua, sebuah iri hati yang menggelora. Yang ketiga, pandangan terhadap isi dunia ini menjadi musnah dan tiada membekas di dalam hatinya. Sahabat sekalian, 3 keadaan saja mungkin, ini bahasanya, saya memakai bahasa itu saja. Semoga Allah mengampuni saya. Dan sepakat para masyaikh pasti. Musnah 3 keadaan itu saja. Kalau memakai bahasa yang kasar mungkin orang itu bisa terbang lah. Kalau kata para ulama Banten bisa lempang tadi na cai eta. Tapi pandangannya terhadap isi dunia bukan lagi disingkir-singkirkan, tetapi keadaan hati yang sebenarnya. Seolah-olah sudah bercerai hatinya dengan isi dunia ini. Tidak ada harganya lagi. Melainkan semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengerucutnya dan itulah kesempurnaannya ma'rifatullah. Karena tiada lagi yang diagungkannya, tiada lagi yang dibanggakannya. Hilang termasuk kediriannya. Musnah segalanya. Maka itulah ma'rifah yang sempurna. Kita sedang mengejar-ngejar itu. Kita sedang berada di mana? Saya berbicara begini bukan pandai, maka saya mengumumkannya. Bukan saya berbicara jauh dari kita. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jangan engkau mengatakan sesuatu, membicarakan sesuatu yang tidak engkau mengalaminya, merasakannya. Saya berbicara itu jauh dari ayat Al-Quran ini. Maka saya bersaksi sangat jauh. Tetapi inilah sebuah pelajaran, sebuah tujuan agar hati kita menjadi datar hidup di alam semesta ini. Tiada lagi yang dianggungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia adab, sebuah adab, hasil-hasil dari peribadatan yang ditentukan dan dijalankan berdasarkan syariat yang kokoh. Bukan berkelahi, bukan mengolah urusan furu' khilaf
berkutat di sana, bermusuhan dan saling menunjuk. Bukan. Kita bermazhab Syafi'i, kerjakan mazhab Syafi'i itu sekuat-kuatnya. Mintalah kepada Allah Ta'ala agar kita digagahkan menjadi orang yang gagah di dalam peribadatan. Kuat di dalam mujahadah. Terus minta kepada Allah Ta'ala dan merendah bagai bumi. Ini bahasa saya, merendah bagai bumi. Terus kemana-mana, menghilangkan kedirian dan keakuan. Semoga bahasa yang keluar dari mulut kita ini, apabila itu terjadi gelombang atau efek gelombang nada-nada jiwa yang buruk kepada para sahabat sekalian, maafkan saya dan saya mohon ampun pula kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang saya katakan di malam hari ini. Termasuk saya sudah berusia 71 tahun lebih, maka pasti banyak pembicaraan yang itu menjadikan kotor di dalam hati saya. Menjadikan akhlak dan adab saya menjadi manusia yang sangat hina di alam semesta ini. Maka di dalam holaqo zikir ini malam ini, ya Allah ampuni Ahmad Syaihuddin aku dan ampuni pula para sahabat-sahabatku yang hadir di dalam holaqo zikir ini semuanya. Ya Allah, apabila kami mempunyai keinginan di dalam kehidupan di atas bumi ini dan untuk di akhirat nanti untuk bekal-bekal peribadatan, ya Allah berikan kepada kami dan jadikan kami orang yang patuh kepadamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam.